Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dani Setiawibowo, bisa dipanggil Dani. Saya salah satu staf Bawaslu Kabupaten Blora yang ditempatkan di Subbag Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilu dan Hukum. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan acara podcast yang bertajuk Ngabuburit Pengawasan Bawaslu Kabupaten Blora. Pada kesempatan ini juga tentunya saya tidak sendiri. Saya ditemani narasumber yang sangat luar biasa. Tentunya sudah malang melintang di dunia kepemiluan. Beliau adalah Kordif Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Blora, Bapak Irfan Saiful Maskur. Selamat sore, Pak Irfan. Selamat sore, Mas Dani. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasa aman lah ya? Alhamdulillah aman, sampai saat ini aman. Aman, alhamdulillah. Kalau Mas Dani sendiri bagaimana? Aman, Pak. Masih berpuasa kan? insya Allah, Pak. Baik, hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting, Pak Kordif, yaitu sistem hukum dan keadilan pemilu menjaga demokrasi tetap bermartabat. Kenapa ini penting? Karena tanpa sistem hukum yang kuat dan adil, pemilu bisa kehilangan integritasnya. Pemilu bukan hanya soal memilih, tapi juga soal kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak konstitusi warga negara. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan, Pak Kordif. Oke, siap. Apa sih itu sistem hukum pemilu itu sendiri? Bisa dijelaskan, monggo, Pak? Kalau bicara tentang sistem hukum pemilu, itu berarti mencakup seluruh aturan, ya Mas, tata kelola ataupun aturan yang berkaitan dengan kepemiluan, begitu. Di mana aturan itu meliputi yang pertama adalah undang-undang, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, terutama di pasal 22E. Kemudian ada juga peraturan Komisi Pemilihan Umum atau yang biasa disingkat dengan PKPU, dan juga ada peraturan Badan Pengawas Pemilu atau yang biasa disingkat dengan Perbawaslu. Selain itu juga ada aturan-aturan lain yang berkaitan dengan tata cara atau teknik penyelesaian sengketa dan juga hukum pidana pemilu, seperti itu, Mas. Tadi yang disampaikan ada beberapa item, Pak, ya. Iya. Itu tentunya sistem hukum pemilu itu tidak bisa berdiri sendiri. Iya, betul. Tapi merupakan ekosistem yang saling terhubung. Iya, betul. Gitu, Pak, ya. Betul. Jadi sebelum tahapan itu dimulai, jadi regulasinya harus disiapkan, gitu, Mas. Iya. Mulai tahapan persiapan, kemudian hingga sampai di tahapan rekapitulasi dan juga pelantikan, semua itu sudah diatur sesuai dengan regulasi yang ada. Karena perlu kita ketahui bersama bahwa Bawaslu merupakan pelaksana undang-undang itu sendiri, gitu. Jadi mulai tahapan pemilunya dari awal, kemudian hak dan kewajiban peserta itu apa saja, kemudian bagaimana tentang penanganan pelanggarannya, teknis penyelesaian sengketanya apabila terjadi sengketa, baik sengketa antar peserta maupun peserta dengan penyelenggara, itu semuanya sudah diatur di situ, gitu. Nah, beberapa regulasi yang lain yang tidak kalah penting itu adalah terkait dengan regulasi yang berhubungan dengan kode etik penyelenggara pemilu, gitu. Jadi sebagai penyelenggara pemilu kita diatur dengan yang namanya kode etik, gitu, Mas. Nah, kembali tadi di atas, kalau terjadi sengketa sengketa hasil, maka nanti kita akan dibahas di Mahkamah Konstitusi atau MK, begitu. Jadi terkait sengketa tadi ada sengketa antar peserta, ada sengketa antar peserta dengan penyelenggara, gitu. Ada sengketa terkait hasil, gitu kan. Nah, itu di hasil ada regulasi-regulasi yang mengatur di situ, gitu, Mas Dani. Ya, baik, Pak. Tentunya ada regulasi tersendiri, Pak, ya, untuk mengatur jika terjadi sengketa tersebut.
Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak ya. Nggih, silakan. Mengenai jenis pelanggaran dalam pemilu Pak. Itu Pak. Mohon Pak bisa dijelaskan. Semoga sahabat Bawaslu bisa tercerahkan. Apabila ada kejadian di lapangan, apabila ada pelanggaran. Secara garis besar ya, ada 2 jenis pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu. Yang pertama itu adalah pelanggaran pemilu dan bukan pelanggaran pemilu, begitu. Apa yang dimaksud dengan pelanggaran pemilu? Nah, pelanggaran pemilu itu meliputi pelanggaran terkait dengan administrasi, yaitu yang berhubungan dengan tata cara dan prosedur, itu Mas. Nah, kemudian pelanggaran terhadap kode etik, netralitas penyelenggara itu sendiri, kemudian bagaimana dia di dalam proses pengawasannya, bagaimana netralitasnya penyelenggara, itu apabila terjadi pelanggaran di situ maka maksudnya di pelanggaran kode etik. Nah, kemudian ada juga yang namanya pelanggaran tindak pidana pemilu gitu. Apa itu tindak pidana pemilu? Yaitu tindak pidana yang muncul karena adanya pelanggaran pemilu yang berkaitan dengan pidana pemilu, seperti money politik, kemudian berita hoax, SARA, itu beberapa contoh yang berkaitan dengan tindak pidana pemilu. Kemudian bukan pelanggaran pemilu. Nah, kalau kita bicara bukan pelanggaran pemilu, ini tapi pelanggaran itu terjadi di masa pemilu misalkan, baik itu di masa kampanye maupun di masa rekapitulasi gitu, atau pada waktu pemilihan gitu. Ternyata di situ tidak ada cantolan hukum atau pasal yang bisa kita temukan yang berhubungan dengan regulasi pemilu itu gitu. Ini kok tidak melanggar undang-undang pemilu maupun pemilihan misalkan seperti itu. Tetapi apa yang dilakukan ini melanggar kode etik ASN atau mungkin melanggar kode etik perangkat desa. Nah, itu yang dimaksud dengan bukan pelanggaran pemilu. Tapi bisa diatasi tidak bisa gitu. Nah, nanti kalau misalkan ada perangkat desa nih, ternyata ketika kita bahas ditinjau dari pelanggarannya tidak pelanggaran pemilu, tetapi apa yang dilakukan itu kok ternyata melanggar kode etik atau melanggar tentang undang-undang tentang desa misalkan. Nah, maka dari hasil kajian itu bisa kita teruskan kepada PPK atau pejabat pembina kepegawaian. Nah, kalau misalkan yang di kabupaten itu kok yang melanggar kepala desa, berarti nanti rekomendasi dari Bawaslu itu kita bisa teruskan kepada bupati selaku pejabat pembina kepegawaiannya, begitu Mas Dani, yang terkait dengan pelanggaran pemilu, begitu. Luar biasa Pak ya, ternyata banyak ya prosesnya, tahapannya. Sobat Bawaslu, tadi sudah dijelaskan mengenai penanganan pelanggaran beserta contohnya gitu. Jadi penanganan pelanggaran tersebut itu memang sudah ada tahapannya dan prosesnya itu. Baik Pak, kita ke pertanyaan selanjutnya Pak. Siap. Di sini kita kan membahas tentang konsep keadilan pemilu Pak. Konsep keadilan pemilu itu sendiri itu seperti apa Pak? Bisa dijelaskan baik dari prinsip keadilannya ataupun hal-hal yang berhubungan dengan pertanyaan saya. Kita bicara dari keadilan. Nah, itu berasal dari kata adil kan gitu. Yang namanya adil berarti semua peserta pemilu itu mendapatkan perlakuan yang sama gitu ya. Nah, kemudian agar adil bagaimana? Prosesnya itu harus dilaksanakan secara transparan. Kemudian tidak ada diskriminatif,
itu lebih ganteng, itu lebih jelek atau bagaimana. Tidak boleh ada yang seperti itu. Membeda-bedakan. Semuanya memiliki hak yang sama, begitu Mas Dani. Okay? Kemudian kalau terjadi misalkan ketidaksesuaian, maka dalam menentukan putusan itu harus cepat dan pasti seperti itu, sehingga nilai-nilai keadilan dari pemilu itu sendiri bisa dirasakan oleh semuanya, baik dari peserta juga dari penyelenggara pemilu, begitu. Sesuai dengan asasnya Pak ya. Iya. Jurdil, ya betul. Uber dan jurdil. Gitu. Mengenai prinsipnya Pak, prinsip keadilan pemilu Pak. Iya. Nah, bicara tentang prinsip keadilan pemilu itu ada beberapa. Yang pertama adalah keadilan prosedural atau tentang prosesnya, gitu kan. Prosesnya harus benar ini, gitu. Kemudian ada juga yang istilahnya adalah keadilan substantif, gitu. Hasilnya, kemudian dalam mencerminkan kebenaran seperti itu. Kemudian ada penting Pak. Ada kepastian hukum. Nah, itu tadi saya sampaikan di awal, regulasi itu harus jelas, sehingga ketika di awal, ketika semua regulasi itu sudah tertata dengan baik, maka pelaksanaan pemilu itu juga akan lebih enak, gitu. Oh, ternyata ada di tahapan ini regulasinya sudah siap. Oh, yang melanggar yang mana, yang tidak pas yang mana. Nah, itu tadi dalam proses pengawasannya maupun dalam proses penanganan pelanggarannya itu bisa lebih substantif dalam melakukan penanganan maupun di dalam pelaksanaan pengawasan di setiap tahapan tersebut. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kemanfaatan hukum, gitu. Jadi harus benar-benar sesuai dengan peraturan yang ada, tidak boleh membuat peraturan sendiri, gitu Mas Dani. Gitu, jadi Sobat Bawaslu, di sini saya bisa menyimpulkan dari pertanyaan tadi mengenai konsep keadilan pemilu. Jadi jika hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, maka kepercayaan publik pastinya akan meningkat. Oh iya, jelas gitu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak. Siap. Kordif. Di sini sharing-sharing aja, Pak ya. Siap. Mengenai tantangan sistem hukum pemilu, Pak. Bapak bisa menyontohkan apa yang terjadi di lapangan di Bawaslu Kabupaten Blora, Pak. Bisa dijelaskan, Pak? Saya sampaikan. Iya, baik. Terima kasih, Mas Jani. Ya, Pak. Saya rasa ini berlaku untuk semua wilayah, gitu. Apa yang menjadi tantangan terbesar dalam pelaksanaan pemilu adalah money politik, gitu. Wah, itu kenapa? Klasik, Pak, itu. Iya. Kenapa? Karena money politik itu memiliki daya rusak yang luar biasa terhadap nilai-nilai demokrasi itu, gitu. Ya kan? Iya, Pak. Kemudian tantangan berikutnya apa? Adalah saat ini di era 4.0 atau kita biasa sebut dengan era digitalisasi, di mana informasi itu bisa secepat kilat, ya kan? Orang itu terkadang tidak menyaring informasi terlebih dahulu sebelum di-sharing. Itu kan Mas ya. Itu sering terjadi. Iya, betul. Sehingga informasi-informasi hoax ya, dan juga informasi-informasi yang bersifat disinformatif, provokatif, yang bertujuan untuk merusak atau menurunkan kualitas seseorang itu bisa cepat sekali itu terdistribusi secara masif, gitu. Nah, itu beberapa tantangan yang terjadi ketika masa pemilu. Oleh karena itu perlu adanya koordinasi dan komunikasi yang luar biasa dari penyelenggara pemilu, kemudian peserta, kemudian dengan pemerintah daerah atau terutama di Diskominfo atau Dinkominfo itu, sehingga kita bisa sama-sama menekan supaya tidak muncul ya yang namanya informasi yang hoax maupun disinformatif, begitu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah netralitas aparatur sipil negara, gitu. Nah, aparatur sipil negara ini harus netral dalam pelaksanaan pemilu maupun pemilihan. Ini juga menjadi tantangan tersendiri. Iya, pasti, gitu. Itu menjadi tantangan tersendiri. Bahkan kemarin dalam pemilu itu
ada satu kasus di Blora itu yang berkaitan dengan netralitas ASN gitu kan. Memang tidak ada pelanggaran pidananya di situ, tetapi karena itu melanggar netralitas ASN, ya kan, melanggar ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, maka hasil kajian kami kita teruskan ke pada waktu itu masih yang namanya KASN gitu, sehingga muncullah sanksi dari KASN itu sendiri, sehingga perlu kita ketahui bersama teman-teman semua, terutama yang aparatur sipil negara, untuk dapat selalu netral dalam pelaksanaan pemilu maupun pemilihan. Kemudian yang tidak kalah penting apa, yaitu regulasi yang kompatibel atau regulasi yang lengkap gitulah, dimana semuanya itu bisa mengatur dalam setiap kegiatan pelaksanaan pemilu maupun pemilihan. Sebagaimana yang saya sampaikan di awal, regulasinya harus matang, harus siap terlebih dahulu, sehingga ketika terjadi pelanggaran atau terjadi dugaan pelanggaran itu kita bisa menyelesaikannya secara substantif sesuai dengan nilai-nilai dasar untuk mencapai keadilan dalam pemilu itu sendiri, begitu Mas Dani. Oke, sangat panjang sekali Pak ya. Lumayan. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Kordiv tadi, di era digital pelanggaran juga semakin canggih, pelanggaran pemilu itu. Jadi kita juga harus berhati-hati. Kalau ada istilah mulutmu harimau, jempolmu. Iya, betul. Sekarang jempolmu harimaumu. Nah, itu gitu. kita harus bijak dalam bersosial media. Betul sekali gitu. Mas Dani. Lanjut Pak ya, Siap. pertanyaan berikutnya. Okay. Di dalam proses pengawasan, tentunya Bawaslu tidak bisa berdiri sendiri Pak ya. Betul. Kita harus melibatkan masyarakat juga. Betul. Kita bisa memberikan contoh, misalnya kemarin ada kegiatan P2P, pendidikan partisipatif ya. Betul. Kita melibatkan siswa dan juga mahasiswa juga. Bisa dijelaskan Pak dan di-share ke Sobat Bawaslu supaya Sobat Bawaslu juga terketuk dan ikut juga turut serta dalam melakukan pengawasan. Oke. Bahwasanya dalam menciptakan keadilan pemilu itu tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat, baik itu pelajar yang sudah memiliki hak pilih, kemudian mahasiswa, kemudian sivitas akademika, kemudian lapisan masyarakat, semuanya yang sudah memiliki hak pilih memiliki tanggung jawab yang sama, yaitu untuk mengawal pelaksanaan pemilu maupun pemilihan berjalan dengan baik sesuai dengan asasnya dan prinsip dari pemilu itu sendiri, begitu. Nah, apa sih yang dapat dilakukan oleh masyarakat ketika terjadi adanya dugaan pelanggaran? Nah, ini untuk menciptakan keadilan, masyarakat itu bisa menyampaikan laporan ke Bawaslu gitu. Nah, melalui apa? Bisa melalui aplikasi yang namanya Sigap Lapor gitu. Atau mungkin bisa langsung datang ke kantor Bawaslu. Kita gitu. juga menerima aduan dari hotline Pak ya, dari nomor WA juga. Betul. Nah, kalau datang ke Bawaslu jangan lupa dibawa syarat formil maupun materialnya. Kejadiannya apa? Pelanggarannya apa? Kemudian terjadinya di mana? Kapan? Siapa yang melakukan pelanggaran? Itu semuanya harus jelas gitu. Termasuk juga di dalamnya ada saksi-saksi nih. Saksi-saksinya siapa aja gitu. Itu perlu peran serta seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya di pengawas pemilu saja, Mas Dani, begitu. Nah, selain itu ya, masyarakat juga bisa mengawal nih dalam setiap tahapan. Misalkan, oh ternyata yang bersangkutan calon A gitu, diisukan misalkan pernah jadi narapidana gitu. Nah, ternyata di dalam proses pelaksanaannya tidak terbukti gitu. Masyarakat juga bisa menyampaikan kepada Bawaslu bahwa oh ini kami
memastikan ini bahwa yang bersangkutan tidak pernah jadi narapidana. Informasi yang beredar itu adalah informasi yang tidak benar, gitu. Kemudian tadi yang tidak kalah pentingnya, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, ketika diajak untuk melakukan kegiatan yang bersifat money politik, yang bertujuan untuk merusak nilai-nilai demokrasi itu sendiri, kita ya jangan mau, gitu. Kalau masyarakat tidak mau menerima dalam tanda kutip amplop berisi sesuatu, gitu kan, untuk mengajak seseorang memilih, dalam bahasanya itu money politik, gitu, kepada salah satu calon maupun kepada salah satu pasangan calon, itu juga nggak akan terjadi yang namanya praktek money politik. Nah, jadi tidak hanya tanggung jawab Bawaslu saja, masyarakat juga bertanggung jawab. Kenapa? Karena setiap nilai suara itu akan sangat berpengaruh, gitu, terhadap Indonesia kedepannya dalam 5 tahun ke depan, gitu kan. Kalau kita benar-benar memilih mimpin yang baik, yang sesuai dengan harapan masyarakat, ya kan, visi misinya baik, kemudian personalitinya baik, kita pilih mereka dengan harapan bisa membawa perubahan yang lebih baik. Jangan diterima uangnya, gitu, tapi lihatlah orangnya, kemudian apa visi misinya, kenali visi misinya, kemudian itu yang akan menjadi modal bagi masyarakat untuk menagih ketika yang bersangkutan ternyata jadi, gitu. Makanya jangan pernah mau menerima amplop kecil 1 juta misalkan 500.000, tetapi kita akan rugi selama 5 tahun, gitu kan. Coba kita kalkulasi 5 tahun itu berapa bulan? 60 bulan 60 kan? Bulan. Kalau 60 bulan itu Mas Dani terima 1 juta, berarti satu bulannya terima berapa itu? 60.000 kan? 60.000, ya kan? 60.000 kalau Mas Dani bagi 30 hari, 2.000 rupiah. 2.000 rupiah. Nggak dapat es itu, Mas. Kalau sampai Mas Dani itu menerima uang yang segitu, berarti harga dirinya Mas Dani itu hanya senilai es, gitu kan. Harga es, gitu. Nah, itu analogi untuk menyadarkan kita bahwa suara kita itu penting sekali. Jangan sampai suara kita itu bisa dibeli dengan uang atau barang atau apapun yang bertujuan untuk mengajak atau memilih seseorang yang ada di salah satu wilayah tersebut, begitu Mas Dani. Nah, Sobat Bawaslu, tercerahkan kan apa yang sudah dijelaskan sama Pak Kordif tadi. Iya. Karena pemilu itu dari rakyat dan untuk rakyat, Pak, ya? Iya, betul. Demos dan Kratos. Iya, Demos dan Kratos. Nggak terasa, Pak, ya? Sudah panjang lebar. Oh, lumayan ini ya? Lumayan, Pak, ya, Pak. Sebetulnya saya masih mau lama-lama lagi di sini. Waduh. Tapi karena memang waktu yang iya, tidak bisa, kan terbatas, Pak. Iya, betul. Ini sudah sampai ke pertanyaan terakhir, Pak. Bapak bisa memberikan closing statement atas apa yang sudah disampaikan dari awal tadi, yaitu tema yang kita sampaikan tadi mengenai sistem hukum dan keadilan pemilu menjaga demokrasi tetap bermartabat. Oke. Bisa dikasih statement. Closing statement ini. Closing statement, Pak. Kenapa ada closing statement nih? Karena ada awal ada akhir. Oh, gitu ya. Siap. Jadi yang namanya sistem hukum pemilu itu adalah pondasi dari demokrasi itu sendiri, gitu. Tanpa keadilan, pemilu hanya menjadi prosedur tanpa makna, seperti itu. Mari kita jaga bersama pelaksanaan pemilu di setiap tahapan, ya. Mari kita jaga integritasnya, mari kita jaga netralitasnya, transparansinya, dan juga kepastian hukumnya untuk menjaga pelaksanaan pemilu sesuai dengan asasnya, yaitu luber dan jurdil. Terima kasih, itu closing statement dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan
dari Mas Dani selaku host maupun dari pendengar semuanya gitu. Nah, Sobat Bawaslu, terima kasih sudah mengikuti acara podcast pada hari ini. Semoga acara ini bisa menemani ngabuburit sambil menunggu buka nanti Pak ya. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya ataupun Pak Kordi, Pak Irfan selaku narasumber, karena memang tidak ada yang sempurna Pak ya. Betul, kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan adalah milik kita. Kekurangan milik kita. Di akhir kita perlu tagline Bawaslu itu Pak ya? Mungkin. Bareng Pak ya. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih. Terima kasih.